Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Jui Seto. Ide jualan atau ide masakan kali ini adalah ayam goreng mamak khas Malaysia, sambal cili padi khas Malaysia juga, dan nanti ada juga tumis kol kuning khas Padang, serta ada acar yang bikin seger. Langsung aja kita masak. Ini aku masak nasi dulu. Yang aku masak ini ada 4 gelas beras, kalau ditimbang itu sekitar 800 gram, lalu dicuci bersih. Kemudian tambahkan 5 gelas air, pakai gelas yang sama ya ngukurnya. Udah, setelah itu langsung dimasak pakai rice cooker seperti biasa. Kita buat bahan marinasi untuk ayamnya. Ini aku pakai bawang putih 5 siung dan 3 senti jahe, lalu dihaluskan. Kemudian ada 1 sendok teh merica hitam, boleh yang bubuk, boleh yang butiran, kalian haluskan sendiri. Ada 1 sendok teh jintan, ini sudah aku sangrai lalu ku haluskan. Ada 1 sendok kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 2 butir telur, kalau menurut kalian kebanyakan boleh pakai 1 aja. Lalu 4 sendok tepung maizena, 4 sendok makan ya. Tepung maizena jangan diganti dengan tepung yang lain karena nanti teksturnya agak keras kalau pakai tepung yang lain. Lalu untuk bikin warnanya jadi merah menyala, itu aku pakai pewarna makanan warna orange beberapa tetes, sekitar 5-4 tetes. Sama juga pewarna makanan warna merah, kalian boleh pakai 4 atau 5 tetes. Kalau mau lebih merah lagi silahkan ditambahkan. Nah, ini lalu diaduk rata. Oh iya, ini aku lupa masukin 1 sendok makan ketumbar bubuk dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah semuanya terlumuri bumbu, sisihkan dulu, boleh kalian simpan di kulkas atau direndam minimal 15 menit. Kita tinggalkan ini, kita siapkan bahan lainnya. Ini kita bikin acar dulu. Aku pakai 4 buah timun. Kalian boleh tambahkan nanas kalau suka. Nah, timunnya dibelah 2, lalu pisahkan dari bijinya. Ini bijinya nggak diikutkan supaya nggak terlalu berair nanti acarnya ya. Nah, setelah bijinya ini dipisahkan, lalu dipotong dengan potongan setengah lingkaran kayak gini, atau kalian mau dipotong dengan bentuk lain silahkan, sesuaikan selera. Lalu kita bumbui dengan 6 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan cuka masak. Kalau kalian mau pedas boleh ditambahkan irisan cabai atau cabai hijau, cabai rawit yang warnanya hijau itu boleh ditambahkan. Nah, dicampur rata. Ini sudah selesai, kita simpan dulu di kulkas, nanti hasilnya bakalan lebih renyah dan lebih seger lagi. Sekarang kita siapkan bahan untuk tumisan. Ini aku pakai setengah buah dari sayur kol, dipotong kecil-kecil kayak gini. Satu buah cabai merah besar, atau kalian boleh ganti dengan cabai keriting atau cabai rawit, dipotong tipis miring. Bumbu halus untuk tumisannya ada 2 butir bawang merah dan 1 siung bawang putih. Kalau ada, kalian boleh pakai kunyit seger sebanyak 2 senti. Ini aku lagi nggak ada kunyit seger, jadi nanti aku bakalan pakai kunyit bubuk aja. Terus sekarang kita siapkan untuk sambal cili padinya. Ini tadi ada 2 batang daun pre dipotong kasar kayak gitu, lalu ada 6 buah cabai keriting hijau kalau kalian ada. Ini aku nggak ada jadi pakai cabai hijau besar aja. Kemudian ada 3 buah cabai merah besar, 2 genggam campuran cabai rawit hijau dan merah, 15 butir bawang merah, 3 siung bawang putih. Semuanya diulek kasar aja. Lalu setelah cukup halus, daun pre yang tadi dipotong-potong dicampurkan ke dalam ulekan, lalu ditumbuk kasar aja. Nah, hasilnya kayak gini. Lalu ada 1 sendok makan asam jawa, dilarutkan dengan sedikit air.
Nah, sekarang semua bahan untuk masakan udah siap. Langsung aja kita goreng ayamnya. Ini bumbunya sudah cukup meresap. Panaskan wajan sampai bagian dasarnya tuh berubah warna jadi kebiruan kayak gitu tadi. Supaya nanti ayamnya tuh nggak lengket di wajan. Lalu panaskan minyak. Masukkan ayam di saat minyak belum terlalu panas. Ini supaya ayamnya benar-benar matang sampai ke dalam ya. Ini aku goreng pakai api sedang. Lalu ayamnya digoreng selama kurang lebih 12 sampai 15 menit. Sesekali dibalik supaya nggak gosong bagian bawahnya. Nah, ini ayamnya setelah 12 sampai 15 menit digoreng, ini sudah matang, benar-benar matang sampai ke dalam, lalu bisa langsung diangkat. Lanjut goreng ayamnya sampai habis. Nah, di gorengan terakhir ini tepungnya tuh masih nyisa yang dibuat ngerendam tadi. Ini ku jadikan kremesan aja kayak gini, nanti hasilnya tuh enak banget. Renyah banget, jadi nggak keras sama sekali. Ini bisa dijadikan kremesan, dibuat makan sama sambal cili padi itu enak banget. Ayam goreng udah selesai, jangan lupa dibersihkan minyaknya. Lalu ini minyaknya dikurangi, sisakan sedikit ini kita pakai untuk bikin sambalnya. Jadi sambalnya langsung dimasukin kalau minyaknya udah panas dan gorengnya jangan terlalu lama supaya warnanya tetap cantik jadi nggak terlalu matang nantinya. Udah dimasukkan sambal yang tadi sudah diulek, kalian boleh blender, boleh chopper, sesuaikan aja. Lalu ditumis sebentar, masukkan air asem. Kalau kalian nggak ada asam jawa boleh diganti dengan air jeruk nipis atau jeruk kunci atau di sini nyebutnya sih jeruk sambal atau jeruk limau. Nah, setelah itu masukkan bumbu perasa, masak sebentar aja yang penting aroma langunya udah hilang dan aroma gurihnya udah keluar, langsung matikan kompor. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan. Jangan lupa dikoreksi rasa sambalnya tuh pedas, ada sedikit asam dan gurih. Lanjut kita bikin tumis kol kuning khas Padangnya. Jadi tumis aja bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan kunyit bubuk. Kalau kalian pakai kunyit segar nggak usah ditambahin kunyit bubuk. Tambahkan bumbu perasa, ada garam sama kaldu bubuk. Tumis sampai benar-benar matang dan nggak ada aroma langu. Lalu tambahkan kol sama cabai yang tadi sudah dipotong-potong. Masak sampai tercampur rata dan kolnya berubah warna jadi kuning kayak gini. Udah simple aja gini aja udah selesai, langsung matikan kompor. Nah, ini dia sambal sudah siap, tumis kol udah siap, ayam juga udah siap. Sekarang waktunya kita susun-susun di wadah atau langsung kalau mau disantap juga bisa langsung disantap dan ini acarnya seger banget, setelah masuk kulkas tuh rasanya makin seger dan teksturnya makin renyah. Kita susun dulu nasinya. Untuk 1 kilo nasi ini kalau kalian mau memperkirakan dapat berapa, jadi untuk 1 kilo nasi itu biasanya kalau untuk kemasan besar seperti ini bisa dapat 10 bungkus atau 10 kotak nasi. Tapi kalau kalian mau jual dalam porsi lebih kecil, bisa lebih dari itu. Kita susun setelah nasi, acar, tumisan kol, jangan lupa dihias supaya cantik penampilannya. Lalu ayam goreng merah atau ayam goreng mama. Entahlah yang bener yang mana namanya, tapi yang jelas ini enak banget. Gurih, crispy, dicocol sama sambal cili padi, enak banget.
Nah, sambalnya ini kalau kalian untuk dijual boleh dibungkus terpisah, boleh juga langsung taruh di atas nasi kayak gini. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ayam goreng mama, sambal cili padi, tumis kol kuning, sama acar timun. Gimana, bisa kan? Ayo hasilkan uang dari masakanmu. Kalau kalian ada ide atau kepengen dibuatin tutorial masakan, tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa, ada waktu, ada bahan, insya Allah bakalan ku buatin tutorialnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.